Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kami ingin mempresentasikan kearifan lokal Lampung berkaitan dengan materi kimia. Di mana di kelompok kami, kelompok 6, mengambil tema mengenai kain tapis khas Lampung dan pewarna alaminya. Di mana kelompok kami di kelompok 6 memiliki 5 anggota, yaitu ada Siska Dewi Aisyah dengan ujung NPM 09, kemudian ada Eti Dwi Puryati dengan ujung NPM 29, kemudian ada Zahwa Nina Aulia dan ujung NPM 39, dan selanjutnya ada Mufadila dengan ujung NPM 45, dan ada Azra Mahsa Mahira dan ujung NPM 65. Baiklah, di slide pertama dengan saya sendiri yang akan menyampaikan materi. Di sini, apa sih pengertian dari kain tapis itu sendiri? Kain tapis merupakan suatu kain tradisional khas masyarakat Lampung, khususnya di Provinsi Lampung, Indonesia. Kain ini biasanya terbuat dari tenunan benang, kapas yang dihiasi dengan sulaman benang emas ataupun perak, serta motif-motif simbolik yang kaya akan makna dan budaya. Nah, ciri khas kain tapis sendiri yaitu adalah motif-motifnya yang menyampaikan dan menggambarkan kekayaan budaya dan alam, seperti flora, fauna, kapal, ataupun simbolik kehidupan masyarakat adat Lampung. Kain tapis ini tidak hanya digunakan sebagai pakaian, tapi juga memiliki nilai simbolik dan spiritual. Sering juga dipakai dalam upacara adat, pernikahan, dan ritual lainnya. Selain nilai estetikanya, kain tapis juga mencerminkan status sosial dan identitas etnis dan pembuat ataupun pemakainya. Di slide selanjutnya yaitu teknik pembuatan kain tapis. Teknik pembuatan kain tapis sendiri cukuplah rumit. Selain membutuhkan ketelitian yang tinggi, prosesnya pun dilakukan secara manual dan melalui beberapa tahapan. Pertama dalam pembuatan kain tapis sendiri yaitu membuat kain dasar ataupun tenun. Nah, kain dasar ataupun tenun ini sendiri biasanya terbuat dari benang kapas yang ditenun secara tradisional menggunakan alat tenun. Biasanya kain dasar ini berwarna gelap seperti hitam, coklat tua, dan merah marun. Selanjutnya masuk ke dalam proses penyulaman benang, di mana penyulaman sendiri biasanya memakai benang emas ataupun perak sebagai ciri khas tapis itu sendiri. Nah, teknik ini juga warga lokal sering menyebutnya dengan istilah sulur. Menyulur ini juga dilakukan untuk menyulam motif yang sudah diberi pola, di mana motif-motif ini biasanya menggambarkan bentuk manusia, hewan, ataupun simbol adat Lampung itu sendiri. Selanjutnya masuk ke proses pemadatan dan juga penyelesaian, di mana bagian ini merupakan proses di mana setelah motif selesai disulam, kain tapis akan dirapikan dan benang-benang yang longgar dipotong, dan kain akan dipadatkan agar hasil akhirnya rapi. Nah, selanjutnya masuk ke tahap terakhir, yaitu pewarnaan dan finishing. Pewarnaan ini biasanya dilakukan sebelum ataupun sesudah penyulaman sesuai dengan desain kain tapis sendiri. Nah, yang selanjutnya itu ada pewarnaan alami pada kain tapis. Dahulu kala, sebelum adanya pewarna sintetis buatan pabrik, nenek moyang atau orang pada zaman dahulu itu lebih memanfaatkan apa yang telah diberikan oleh alam. Misalnya seperti tumbuhan. Tumbuhan pada zaman dahulu itu tidak hanya digunakan sebagai sumber makanan ataupun obat-obatan, tetapi juga digunakan sebagai sumber warna alami untuk mewarnai kain. Dahulu, masyarakat Lampung itu menggunakan pewarna alami untuk mewarnai kain tapis karena dianggap dapat menambah nilai estetika yang lebih natural dan juga lembut, dan menunjukkan karakter khas budaya lokal serta lebih ramah lingkungan. Nah, yang selanjutnya itu ada contoh bahan pewarna alami. Yang pertama ada daun tarum atau Indigofera tinctoria. Daun ini menghasilkan warna biru karena mengandung senyawa indigo yang telah digunakan sejak ribuan tahun lalu di berbagai peradaban. Lalu yang kedua itu ada kunyit atau curcuma longa. Kunyit ini memberikan warna kuning cerah dan mengandung kurkumin atau senyawa yang biasa dikenal sebagai antioksidan alami. Lalu yang ketiga itu ada kulit buah mahoni.
ini menghasilkan warna coklat kemerahan dan juga mengandung tanin atau senyawa yang biasa digunakan untuk mengawetkan bahan organik. Lalu ada daun jati. Daun ini menghasilkan warna merah kecoklatan dan juga mengandung antosianin atau senyawa yang bisa berubah warna bergantung pada tingkat keasaman. Lalu yang kelima dan juga keenam itu ada daun mangga dan juga daun suji. Keduanya ini memberikan warna nuansa hijau alami karena keduanya itu memiliki kandungan utama yaitu klorofil. Kelebihan penggunaan pewarna alami. Yang pertama itu ramah lingkungan. Nah, karena bahan utamanya itu biasanya dari tumbuhan, jadi ketika limbahnya kita buang ke tanah ataupun sungai, tidak akan menyisakan bahan kimia yang berbahaya, berbeda ketika kita menggunakan pewarna sintetis. Yang kedua yaitu aman untuk kulit dan cocok untuk semua usia, bahkan untuk bayi. Karena bahan utamanya itu dari tumbuhan, jadi nggak akan bikin iritasi atau alergi. Yang ketiga itu menghidupkan kearifan lokal ataupun mendekatkan pada budaya leluhur. Biasanya dalam proses pewarnaan alami itu mempunyai cerita dan juga makna masing-masing. Warna-warna yang dihasilkan juga seringkali mewakili nilai budaya seperti ketenangan, keberanian, ataupun kesederhanaan. Nah, saat kita pakai atau kita buat kain dengan pewarna alami itu, kita akan ikut melestarikan pengetahuan leluhur yang sudah diwariskan turun-temurun. Lalu yang keempat itu menghasilkan estetika unik atau warna natural yang memikat. Warna dari pewarna alami ini mempunyai keunikan tersendiri karena warnanya biasanya tidak terlalu mencolok. Nah, hal tersebut itu membuat kain kelihatan lebih elegan dan juga natural. Untuk yang selanjutnya yaitu teknik pewarnaan tradisional. Untuk yang pertama yaitu ekstraksi warna. Ekstraksi warna ini merupakan awal dalam proses pewarnaan kain tapis. Bahan-bahan alami yang biasa digunakan yaitu seperti daun tarum, kulit kayu mahoni, bunga, ataupun akar. Kemudian tanaman tersebut itu direbus menggunakan air panas selama 30-60 menit untuk mengeluarkan pigmen warnanya. Kemudian setelah direbus, tanaman tersebut disaring agar memisahkan ampas serta cairannya, di mana cairannya ini nanti akan digunakan untuk mewarnai kain tersebut. Kemudian yang kedua yaitu ada mordanting atau penambat warna. Mordanting ini berfungsi untuk membantu zat warna alami agar dapat menempel lebih kuat dan tahan lama pada serat kain. Dalam mordanting ini, bahan alami yang biasa digunakan itu seperti tawas, kapur sirih, ataupun cuka, di mana tawas itu mampu untuk mempertajam warna dan meningkatkan daya tahan luntur. Sementara kapur sirih itu dapat menghasilkan warna yang lebih lembut. Kemudian yang ketiga yaitu pewarnaan. Pewarnaan ini dapat dilakukan beberapa kali sesuai dengan warna yang diinginkan. Biasanya itu pencelupan warna itu dilakukan selama 30-60 menit pada suhu 40-60 derajat. Kemudian kain yang sudah dicelupkan setelah itu dijemur di bawah terik matahari agar warna itu tetap stabil dan tidak berubah. Pengulangan proses pewarnaan ini dapat meningkatkan intensitas dan ketahanan warnanya. Kemudian ada fiksasi. Fiksasi ini tahap akhir yang bertujuan untuk mengunci warna pada serat kain sehingga tidak mudah luntur. Fiksasi ini ada dua cara, yaitu pemanasan ringan atau pencelupan ulang ke dalam larutan mordan. Pemanasan dilakukan setelah kain selesai dicelup dan dikeringkan, menggunakan suhu rendah agar molekul warnanya itu semakin kuat menempel. Sedangkan pencelupan ulang ke dalam mordan berguna sebagai penguat tambahan agar warna lebih awet terhadap pencucian dan paparan cahaya. Yaitu ada hubungan proses pewarnaan kain tapis dengan konsep kimianya. Yang pertama yaitu konsep kimia larutan dan pelarut. Dalam proses pewarnaan, bahan alami seperti kunyit, daun tarum, atau kulit kayu itu direbus dalam air untuk mengekstraksi pigmen warnanya. Jadi yang berperan sebagai pelarut itu adalah air dan
sebagai zat terlarutnya itu ada kunyit, daun tarum, dan juga kulit kayu. Yang kedua yaitu ada reaksi kimia dan perubahan kimia. Jadi ketika kain itu dicelupkan ke dalam larutan pewarna, terutama dengan tambahan mordan seperti tawas, itu terjadi ikatan kimia antara molekul pewarna dengan serat kainnya. Dan yang ketiga yaitu ada asam basa dan indikator alami. Beberapa bahan pewarna alami itu bisa menjadi indikator alami seperti antosianin, misalnya dari daun jati, bunga sepatu, atau kol ungu, itu bisa berubah warna tergantung dari pH larutannya. Jadi pewarna alami ini juga bisa berfungsi sebagai indikator asam basa, indikator alami dari asam basa. Materi yang keempat yaitu interaksi antara molekul. Molekul pewarna itu dapat berinteraksi dengan serat kain melalui beberapa jenis gaya antar molekul, yaitu ikatan hidrogen, interaksi ionik, dan juga ikatan kovalen koordinasi atau pada kompleks pewarna dengan mordan. Semakin kuat interaksi antar molekul pewarna dan serat kain, maka warna yang dihasilkan juga akan semakin tahan terhadap pencucian dan pemudaran. Konsep terkaitnya yaitu ikatan kimia, gaya antar molekul, interaksi zat, dan juga daya tahan warna. Materi yang kelima yaitu ada perubahan fisika, penguapan dan pengeringan setelah proses pencelupan. Kain dikeringkan dengan cara dijemur. Proses ini melibatkan penguapan air atau evaporasi dari kain. Ini adalah contoh perubahan fisika karena hanya melibatkan perubahan wujud air dari cair ke gas, tanpa perubahan kimia pada pewarna atau kain. Konsep terkait materi ini yaitu ada perubahan fisika, evaporasi, dan juga pengeringan. Materi yang terakhir yaitu ada materi warna dan spektrum cahaya. Warna yang kita lihat dari kain yang telah diberi pewarna alami itu berkaitan dengan interaksi cahaya dan molekul zat warna. Zat warna menyerap sebagian panjang gelombang cahaya tampak dan memantulkan warna tertentu. Misalnya, kunyit menyerap cahaya biru atau ungu dan memantulkan cahaya kuning. Ini bisa dikaitkan dengan konsep spektrum cahaya tampak. Penyerapan cahaya dan elektron terdelokasi dalam senyawa pewarna. Konsep terkait materi ini yaitu ada cahaya tampak, spektrum warna, absorpsi, dan juga refleksi cahaya. Jadi kesimpulan dari materi ini adalah proses pewarnaan kain tapis itu menggunakan bahan alami adalah contoh nyata integrasi antara ilmu kimia dan budaya lokal. Dan ini bisa menjadi media pembelajaran kontekstual yang menarik untuk menjelaskan beberapa hal, yaitu perubahan kimia dan fisika, kemudian interaksi molekul, asam basa dan indikator, selanjutnya spektrum cahaya, dan yang terakhir adalah larutan dan pelarut.